Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Dengarkanlah, kisah ini bukan sekadar riwayat sejarah. Ia adalah getaran takdir yang berdenyut pelan di jantung zaman. Di suatu masa ketika Ka'bah masih dilingkupi bayang-bayang berhala, ketika manusia menggantungkan harapannya pada batu dan undian. Berdirilah seorang lelaki tua yang wibawanya seperti gunung, Abdul Muthalib. Ia pernah bernazar, nazar yang lahir dari rasa syukur, sekaligus dari keyakinan yang bercampur tradisi kaumnya. Abdul Muthalib bernazar, jika aku memiliki 10 anak lelaki dan mereka dewasa, mampu membelaku, akan kusembelih salah satu dari mereka di sisi Ka'bah sebagai persembahan. Saudaraku, nazar itu bukan sekadar ucapan, ia adalah janji yang membebani jiwa. Waktu berlalu, anak-anaknya tumbuh, 10 lelaki gagah berdiri di hadapannya, dan janji itu kembali mengetuk hati. Ia kumpulkan mereka. Dengan suara tegas namun bergetar, ia berkata tentang nazarnya, dan anak-anak itu taat, patuh, tunduk pada kehormatan ayah. Apa yang harus kami lakukan? Setiap orang dari kalian mengambil satu anak panah lalu menulis namanya di atasnya. Abdul Muthalib membawa mereka ke patung Hubal di depan Ka'bah. Di sanalah undian keputusan biasa dikocok untuk nasab, untuk pernikahan, untuk hidup dan mati. Begitulah zaman itu, wahai pendengar. Kebenaran ditanya pada batu. Undilah anak-anakku. Abdullah. Apa yang engkau mau, wahai Abdul Muthalib? Aku akan mengorbankannya. Demi Allah, engkau tidak boleh mengorbankannya. Jika tebusannya adalah harta, kita pasti menebusnya. Hentikan niatmu itu, bawalah dia ke Hijaz. Di sana ada seorang wanita juru ramal. Kasih sayang manusia masih bersuara meski akidah mereka keliru. Mereka menyarankan pergi kepada seorang kahinah di Hijaz, wanita peramal yang konon memiliki jin pendamping. Setelah menempuh perjalanan panjang, di Madinah tak menemukan peramal tersebut. Menurut salah seorang penduduk, ia berada di Khaybar. Setelah menempuh perjalanan jauh, Abdul Muthalib dan rombongan sampailah di perkampungan Khaybar. Saya datang untuk bertemu kahinah. Quraisy, Abdul Muthalib. Kahinah itu duduk tenang, menjaga jarak. Ia menatap lama wajah Abdul Muthalib, seakan membaca beban yang terpancar dari sorot matanya. Suasana hening. Rombongan lainnya menunggu dengan sikap hormat. Abdul Muthalib lalu berbicara sendiri.
ia tidak mewakilkan kepada orang lain. Ia menjelaskan nazarnya dengan jujur bahwa ia bernazar jika dikaruniai 10 anak lelaki yang dewasa dan mampu melindunginya, maka salah satunya akan ia korbankan. Kini undian telah jatuh kepada Abdullah, putra yang paling ia cintai. Kahinah itu mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia menunduk seolah mempertimbangkan. Tidak ada keputusan spontan. Tunggulah hingga esok hari. Aku belum dapat memberikan keputusan sekarang. Biarkan aku menanyakan perkara ini kepada pendampingku terlebih dahulu. Kembalilah esok hari. Ia tidak mendapatkan jawaban hari itu. Kahinah itu meminta waktu hingga esok hari untuk menanyakan perkara ini kepada pendamping gaibnya. Abdul Muthalib pun melangkah keluar bersama rombongan Quraisy. Malam itu mereka pergi dari rumah peramal itu, menunggu fajar berikutnya. Keesokan harinya mereka kembali ke rumah peramal itu. Aku telah mendapatkan bisikan. Berapa jumlah diat di tempat kalian? 10 unta. Kalau begitu kembalilah kalian ke negeri kalian. Kurbankanlah sahabat kalian itu dan kurbankan pula 10 ekor unta. Kemudian buatlah undian, 1 atas nama unta, 1 atas nama sahabat kalian. Jika undian jatuh pada sahabat kalian, tambahkan jumlah unta hingga Tuhan ridha kepada kalian. Namun jika undian jatuh kepada unta, sembelihlah unta itu sebagai gantinya. Dengan demikian, Tuhan telah ridha dan sahabat kalian akan selamat. Saudaraku, begitulah keputusan yang mereka terima. Bukan jawaban yang mudah, bukan pula keputusan yang langsung mengakhiri kegelisahan. Namun disitulah jalan takdir mulai terbuka, sedikit demi sedikit. Rombongan itu pun kembali pulang ke Makkah. Mereka pulang ke Makkah, 10 unta disiapkan. Abdullah berdiri sebagai calon kurban. Dadu dikocok, Abdullah. Ditambah 10 lagi. Dikocok, Abdullah. 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90. Setiap kali wadah anak panah diguncangkan, Abdul Muthalib berdiri dan berdoa. Perhatikan ini, wahai jiwa yang mendengar. Di tengah kebingungan akidah, doa itu terus mengalir kepada Allah. Wadah anak panah diguncangkan. Akhirnya, nama unta yang keluar. Orang-orang berseru, telah ridha Tuhanmu. Namun Abdul Muthalib belum tenang. Ia ingin kepastian. 3 kali ia ulangi undian itu, dan 3 kali pula unta yang keluar. 100 unta disembelih, dagingnya dibiarkan untuk orang-orang yang mengambil. Itulah jamuan takdir, dan Abdullah selamat. Saudaraku, dari rahim takdir inilah lahir satu cahaya besar. Abdullah kelak menjadi ayah dari Nabi Muhammad SAW. Renungkanlah, 100 unta ditebus demi 1 jiwa. Seakan langit sedang menjaga benih kenabian. Seakan sejarah ditahan agar cahaya itu tidak padam sebelum waktunya. Di balik undian-undian jahiliyah, Allah sedang menulis qadarnya. Di balik kebodohan manusia, hikmah ilahi berjalan tenang. Maka ketika engkau merasa hidupmu diombang-ambingkan keadaan, ingatlah kisah ini. Takdir Allah tak pernah kalah oleh permainan manusia, dan cahaya akan tetap dijaga sampai ia tiba pada waktunya. Demikian narasi tentang kisah Abdul Muthalib
menyelamatkan Abdullah di depan Ka'bah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.